Oke teman-teman, di video kali ini kita akan masuk pada bab 3, akan membahas mengenai bunga dan kesetaraan pada teknik mesin ya. Jadi saya Kurnia Jasa Bajak, NIM 225214083 dalam studi teknik mesin. Pertama itu kita membahas komponen keputusan ekonomi. Ketika keputusan ekonomi bersifat segera atau langsung, kita perlu mempertimbangkan yang namanya itu jumlah pengeluaran. Yang kedua itu ada pajak. Ketika keputusan ekonomi terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, kita juga perlu mempertimbangkan yang namanya bunga dan kedua inflasi. Terus menghitung arus kas. Di sini ada biaya pengeluaran ditulis sebagai angka negatif. Terus yang kedua manfaat ditulis sebagai angka positif. Nah, di sini ada end of year-nya itu ada 1 tahun, 2 tahun. Ada cash flow-nya $1.000, $550. Nilai waktu uang. Jadi ini time value of money. Jadi uang itu memiliki nilai. Terus uang itu bisa disewakan, bisa dipinjamkan. Terus pembayaran atas penggunaan uang disebut itu bunga atau interest. Jika misalkan kita menaruh di bank $100 dengan bunga 9% untuk satu periode, maka kita akan menerima kembali uang kita itu sebanyak $109. Jadi uang pokok kita $100 itu dan dengan bunga $9 itu sebesar $0,09. Jadi 9% itu bunganya itu menjadi $0,09. Jadi jika ditotalin semua dalam satu periode, kita akan mendapatkan $109 dari jumlah awal yang kita uh, punya, uang pokok awal kita. Ini ada bunga sederhana. Bunga sederhana bunga yang dihitung hanya berdasarkan jumlah pokok awal atau prinsipal, bukan dari total saldo yang bertambah. Rumus bunga sederhana ini adalah sama dengan I sama dengan I besar P kali I kali NL sama dengan PI kalian, di mana itu total bunga yang diperoleh. Terus itu P-nya itu jumlah uang pokok present value. Terus ada di sini I tingkat bunga per periode dan N jumlah periode. Jadi di sini bisa dilihat, jadi bunganya itu dikali 2 menjadi dari yang tadi contoh itu 9%. Berarti kalau 9% dalam dalam didolarin menjadi per periode itu 0,09 dolar dikali 2 menjadi 18. Jadi ini jadinya $118. Nah, ini nilai masa depan dari pinjaman dengan bunga sederhana. Jadi bisa dilihat itu jumlah uang harus dibayar pada akhir pinjaman. Jadi ini ada rumusnya. F sama dengan P tambah P IN atau F sama dengan P di dalam kurung 1 tambah IN. Nah, di mana F itu dinilai masa depan. I dan N-nya itu sudah diterangkan di slide sebelumnya. Tuh. Terus ini ada bunga majemuk. Bunga majemuk dihitung atas pokok utang awal yang belum dibayar dan bunga yang belum dibayar sebelumnya. Artinya bunga ini mengalami penggabungan atau compounding dari waktu ke waktu. Rumus total bunga yang diperoleh itu ada IFP, di mana jumlah uang saat ini modal awal, tingkat bunga per periode, terus ini jumlah periode biasanya dalam per tahun. Jadi ini adalah keterangan dari rumus yang ada di slide ini. Terus ini ada nilai masa depan dari pinjaman dengan bunga majemuk. Jumlah uang yang harus dibayar atau akhir pinjaman. Ini adalah nilai masa depan. Jadi jumlah uang yang harus dibayar pada akhir periode pinjaman saja. Dengan F dengan rumusan dengan keterangan FF itu double F itu adalah nilai masa depan tadi sudah. Dan ini ada hasil dari perkiraan dari rumus tersebut. Ini ada perbandingan bunga sederhana dan bunga majemuk seiring waktu. Jadi jika kita meminjam uang kepada seorang teman untuk jangka waktu singkat, perbedaan antara bunga sederhana dan bunga majemuk tidak terlalu berarti. Karena kita meminjam secara singkat. Jika kita meminjam uang kepada seorang teman dengan jangka waktu yang lama, ya, ini jangka waktu lama, perbedaan antara bunga sederhana dan bunga majemuk bisa menjadi sangat besar karena ini jangka waktu yang kita butuhkan sangat lama. Ini ada 4 cara untuk membayar utang. Di sini bisa dilihat rencana pertama, kedua, ketiga, keempat. Bayar pokok
Di rencana pertama angsuran tahunan yang sama, terus bayar bunga atas saldo yang belum dibayar. Terus bunga yang diperoleh itu menurun, pasti menurun. Nah, rencana kedua itu bayar pokoknya itu dibayar pada akhir pinjaman. Nah, terus bayar bunga atas saldo bayar bunga itu bunga atas saldo yang belum dibayar. Bunga yang diperoleh itu konstan jadinya. Yang ketiga itu bayar pokoknya itu angsuran tahunan yang sama, terus bayar bunga itu nggak ada bunga yang diperoleh menurun dengan laju yang meningkat. Terus yang keempat itu bunga pokok dibayar pada akhir pinjaman. Terus bayar bunga dibungakan dan dibayarkan pada akhir pinjaman. Bunga yang diperoleh dibungakan dengan laju yang meningkat sampai akhir pinjaman. Nah, cara membayar utang tadi itu ada kan, contoh kalau kita meminjam 5.000 dolar dari A, bank dengan tingkat bunga 8% dan harus mengembalikan dalam 5 tahun. Nah, jadi kayak rencana A-nya itu pada akhir setiap tahun kita membayar pokok 1.000 dolar ditambah dengan bunga yang sudah ditentukan atau yang jatuh tempo. Terus rencana kedua itu B, membayar bunga setiap akhir tahun dan pokok dibayar pada akhir ke tahun kelima. Nah, ini ada rencana ketiga atau C, membayar dalam 5 kali cicilan pada akhir tahun. Nah, dan ada rencana keempat juga, membayar pokok dan bunga sekaligus satu pembandingan pada akhir tahun kelima. Itu. Jadi ini ada rencana A sampai D ini atau 1 sampai 4 ini dengan berbeda-beda pada saat pembayarannya. Nah, kayak bisa dilihat rencana A ini kan dibayarnya setiap tahun membayar pokok saja dan membayar pokok dan ditambah bunga itu setiap tahun kita akan membayarnya karena kita kan meminjam uang di bank dengan bunga yang ditentukan. Kalau dilihat kayak rencana B itu membayar bunganya saja di akhir tahun, sedangkan bayar uang pokoknya yang 1.000 dolar ini itu di akhir tahun kelima. Seperti itu. Terus ini adalah contoh perhitungan dari empat rencana tadi. Contoh-contohnya perhitungan kayak bisa dilihat yang plan A itu dibayarkan bisa kita lihat contohnya yang plan A saja ya. Lihat 1.000 dolar itu dibayar setiap tahun itu kita bayarkan 1.000 dolar sama bunganya. Nah, jadi bisa dilihat nih tahun pertama kita akan membayar ini di total ini adalah 400 dolar ini adalah bunga yang kita ituin, kita dapatkan. Jadi kita akan membayar setiap tahunnya, per tahunnya itu 1.400 dolar. Ini semakin lama bunganya semakin berkurang seperti itu. Jadi kita akan melihat, jadi bisa lihat tahun kedua, ketiga sampai kelima. Jadi total yang kita akan bayarkan menjadi kan pinjaman kita itu 5.000 dolar. Nah, kita akan total bayarkan itu 6.200 dolar itu. Kenapa jadi 6.200 dolar itu? Itu karena berasal dari bunga yang kita dapatkan dari peminjaman uang tersebut. Pastinya kan kita harus dikasih bunga dong. Enak kali kalau pinjam nggak ada bunga. Gitu. Nah, ini example-nya juga sama ini dari tadi itu bisa dilihat ini bagannya ya yang saya bilang tadi 6.200 dolar ini kita harus bayar. Jadi OWN ini ya ada 15.000 dolar. Sama dengan semuanya ini. Nah, terus ini ringkasan rencana pembayaran. Ini ringkasan kayak total yang akan dibayar tahun pertama itu 6.700. Kedua itu 7.000, terus 6.200, terus 7.300 ya. Jadi seperti ini ringkasan rencana pembayaran tadi example tadi untuk pembayaran utang gitu. Jangan kita minjam di bank gitu. Baru ini ada kesetaraan equivalence. Nah, ketika suatu organisasi tidak membedakan apakah ia menerima sejumlah uang sekarang atau jaminan jumlah uang lain atau serangkaian jumlah uang di masa depan dikatakan bahwa jumlah uang saat ini setara dengan jumlah uang atau rangkaian jumlah uang di masa depan. Setiap rencana pada slide sebelumnya itu adalah setara karena masing-masing membayar kembali 5.000 dolar dengan tingkat bunga yang sama yaitu 8%. Jadi pinjaman kita 5.000 dolar dengan tenggat waktu 5 tahun
kita membayarkan bunga itu sebesar $1.200. Ditotalin secara keseluruhan ya. Tuh. Di sini jika ini ada pilihan rencana ya, mana yang akan kita pilih. Nah, jadi kita kan diberi rencana. Jadi kayak tahun pertama, terus ada rencana pertama, ada rencana kedua. Rencana pertama itu kita membayarkan eh, tot, eh, biaya pokok sama bunga. Nah, jadi plan pertama itu kita membayar langsung keseluruhannya. Jadi cicilan cicilan pinjaman kita dengan bunga. Nah, jadi bisa dilihat tadi kan cicilannya $1.000 per tahun karena pinjaman $500 dengan bunga itu $400. Bunganya ini $400, jadinya $1.400 kita bayarkan per tahun. Nah, di plan kedua itu cuma membayar bunga saja. Nah, di akhir tahun kita akan membayar $5.000 langsung, membayar uang kita langsung, uang yang kita pinjam $5.000 tersebut. Nah, kalau dilihat eh, dengan total keseluruhan yang akan dibayar dengan plan 1 dan plan 2 selama 5 tahun itu bisa dilihat eh, mendingan menurut saya sendiri itu plan 1 dikarenakan total yang akan dibayar itu $6.200. Sedangkan plan yang kedua kita yang membayar setiap tahunnya cuma pajaknya bunganya saja, terus di akhir tahun kita bayarkan langsung $5.000, di total itu menjadi $7.000. $7.000 itu beda $800. Nah, mendingan dibayarkan per tahunnya seperti itu. Kalau saya plan satu, plan A gitu. Terus ada teknik kesetaraan. Teknik kesetaraan. Tentukan suatu nilai ekivalen pada suatu titik waktu untuk rencana satu. Terus tentukan satu nilai ekivalen pada suatu titik waktu untuk rencana dua. Keduanya itu menggunakan tingkat bunga yang sama. Terus nilai ekivalen yang sebanding digunakan untuk nilai daya tarik relatif dari kedua alternatif tersebut. Nah, terus ini ada contoh aplikasi kalkulasinya. Terus ini kalkulasi ini tahun pertama, interest rate-nya alternatif itu A, B, C, D gitu. Di sini rumus bunga teks untuk memahami secara nilai. Rumus mendasari harus dianalisis. Notasinya tuh seperti ini. Itu tingkat bunga per periode, terus N jumlah periode bunga, terus P-nya itu nilai sekarang, F-nya itu nilai masa depan, future world gitu. Ini contoh rumus kesetaraan. Nah, rumus kesetaraan ini. Jadi tadi kan ada rumus ini F sama P dalam kurung F per P terus si N gitu. Nah, di sini bisa dilihat N-nya ini adalah year-nya ini per tahun. Terus ini ada nilainya $1.200, $1.200 dan seterusnya. 18 bunga majemuk bulanan. Tingkat bunga 18% diasumsikan sebagai tingkat tahunan jika tidak disebutkan lain. Nah, majemuk bulanan itu berarti ada 12 periode per tahun. Nah, perhitungannya 18% per tahun dalam satu tahun itu 12 bulan. Nah, per tahun berarti sama dengan 1,5% per bulannya. Untuk presentasi kali ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih.